Di segmen ini Mbak Rustika Lambang akan mencoba presentasikan terkait dengan seperti apa sih pendulu milenial terkait dengan pilihan politik mereka. Coba kalau misalnya kita lihat terlebih dahulu di grafik yang pertama Mbak, ini adalah data dari Anda terkait dengan aktivitas di Twitter. Betul sekali. Jadi, bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara pilpres itu terjadi peningkatan yang cukup tajam gitu ya dalam dari bulan Agustus sampai sekarang gitu. Di mana akun-akun milenial itu tiba-tiba muncul dan dari bulan ke bulan itu semakin tinggi gitu. Dan dalam 1 bulan terakhir itu terdapat 80,3% adalah kaum milenial. Ini biru. Betul. Dan oranye. Oranye. Jadi yang 18 sampai 35 betul. tahun. Nah, lucunya gitu ya, kalau yang antara milenial yang di bawah 18 sampai 25 tahun, mereka itu perempuannya itu hampir berimbang gitu. Maksudnya perempuannya hampir berimbang? Jadi perempuannya itu 48-52. Gitu. Artinya apa? Perempuan milenial yang muda, pemilih muda, itu mereka sangat tertarik untuk bicara politik di Twitter. Kalau misalnya tadi yang dikhawatirkan Mas Kunto dan juga Mbak Tina adalah mereka ramai di sosial media. Betul. Apakah kemudian ada tendensi bahwa mereka melek politik dan mereka akan pergi ke TPS? Nah, di sini kita punya pengalaman dari sejarah sebenarnya. Mereka tuh suka bicara di Twitter tapi jarang pergi ke TPS. Nah, apakah betul seperti itu? Nah, kita punya data yang satu lagi nih gitu. Jadi kalau ini dari Twitter hanya 11% tadi gitu kan. Kalau kita lihat di Facebook kan 82%. Ini artinya lebih tinggi. Betul, masyarakat kita banyak menggunakan Facebook. Dan kemudian dari seluruh Facebook itu kita teliti lagi. Yang usianya milenial aja, di luar milenial kita buang nih gitu. Nah, hasilnya adalah ini. Ini hasilnya yang dari Facebook hasilnya tadi. Dari Facebook. Jadi ternyata ada 67,17% mereka tidak pernah bicara soal politik. Di Facebook? Di Facebook. Dan justru mereka adalah voter aktif. Iya, mereka adalah orang yang sering bicara di Facebook, aktif. Tetapi ternyata dari seluruh percakapan mereka sepertinya tidak memiliki ketertarikan pada grup-grup politik ataupun bicara soal politik. Tapi apakah mereka memilih? Mereka memilih. Nyoblos? Kalau mereka nyoblos atau enggak, mereka adalah usia pemilih, tetapi mereka belum tentu untuk memberikan suaranya datang ke sana. Ini artinya milenial di Facebook, mereka lebih pendiam soal politik begitu, soal pemilu. Ya. Lebih rame di Twitternya. Lebih rame di Twitter. Tapi sebenarnya kalau apakah mereka tuh yang tertarik ke politik ada gitu nih. Jadi menariknya ya gitu kalau di Facebook gitu mereka yang menyampaikan gitu aspirasinya politik atau preferensinya politik antara yang Jokowi dengan yang Prabowo itu hampir berimbang. Ini mepet banget nih, 15,94 itu kalau milenial dan di Facebook. Ya, di Facebook kecenderungan politik mereka berimbang antara 01 dengan 02. Betul. Nah, ditambah lagi ada 1,42% yang dia gamang. Gamang tuh begini loh, jadi dia juga memilih Jokowi, tapi dia juga suka sama Prabowo. Nah, itu kan adalah pemilih gamang gitu. Undecided voter atau swing voter. Betul, ya. dan itu ternyata cukup banyak juga gitu. Baik, coba kita lihat slide selanjutnya teman-teman. Grafik selanjutnya ini terkait dengan swing voters. Nah, jadi tadi kan kita lihat, jadi dari 30% itu kalau kita bagi tuh seperti apa ya gitu. Yang ke Jokowi berapa persen, yang ke Prabowo berapa persen gitu. Ini Facebook ya artinya? Facebook. Di Facebook dari data 1,2 juta dan kemudian ternyata kalau di Facebook gitu sampai hari ini itu ada 48,56% yang mereka memiliki preferensi politik ke Pak Jokowi dan kemudian 47,11% mereka memiliki preferensi ke Pak Prabowo. Kemudian berapa besar swing voters? Ini artinya tidak terlalu banyak kalau di Facebook. Tidak terlalu banyak, sekitar 4,2. Sekitar 4,2. Ya, betul. Apakah masih ada grafik yang satu lagi teman-teman? Oke, kita keluarkan coba grafik yang terakhir. Nah, sebenarnya, ini ternyata terakhir. Ya, nah sebenarnya gitu di antara di Facebook itu kita biasanya bagi antara yang yang strong voters sama yang weak voters. Artinya apa? Yang strong voters itu bahwa dia di Facebooknya itu dia betul-betul terangan. Saya milih nomor 1, saya pilih nomor 2. Nah gitu, itu terang sekali gitu. Nah kemudian ada juga yang dia adalah dia memiliki preferensi gitu ya. Jadi daripada beberapa ciri-ciri yang disebutkan gitu, ternyata dia lebih condong
ke Prabowo, dia lebih condong ke Jokowi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di Twitter gaduh, di Facebook ya walaupun tidak terlalu Iya. berisik tapi ada conversation Ada, soal betul, politik. gitu. Nah, bagaimana kemudian mentranslasikan kegaduhan ini di sosial media ke TPS, ke partisipasi pemilih? Kita akan membahasnya saat lagi dengan Komisioner KPU. Yuk kita kembali terlebih dahulu, Mbak.